Melihat kejadian tersebut, Ki Geden Singaraja meminta bantuan Asmajati. Dia berkata kepada Asmajati bahwa barang siapa yang bisa menghabisi Ketopeng Reges, maka dia bisa memperistri Nyimas Tandawati. Tacing TV dengan bangga mengangkat sebuah kisah desa Tegalurung Balongan dengan judul Asal Usul Desa Tegalurung Balongan Indramayu. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung. Dahulu kala yang berkuasa di Dermayu atau Indramayu adalah seorang raja yang mempunyai sifat pemarah. Segala permintaannya harus dilaksanakan. Kesenangannya adalah mencari istri. Di mana ada wanita cantik, dia akan terus berusaha untuk mendapatkannya hingga berhasil memperistrinya. Pada suatu hari, Ki Geden dengan beberapa lurah yang ada di kerajaan Dermayu dipanggil untuk menghadap raja. Di antaranya ada seorang lurah yang sangat terkenal, yakni Ki Geden Singaraja. Semua Ki Geden dan lurah berkumpul di kelurahan dan raja berkata, "Hai kamu semua, tahukah kamu tempat wanita-wanita yang cantik?" Tidak seorang pun yang menjawab pertanyaan sang raja itu, karena mereka tidak mengetahui tempat wanita yang dimaksud. Akhirnya raja sangat marah, karena menurut perkiraannya masih banyak wanita-wanita yang cantik, terutama di desa Pecuk. Tak lama kemudian disuruhlah Ki Geden Singaraja pergi untuk mencari wanita cantik di desa Pecuk itu. Saat rombongan Ki Geden Singaraja akan pergi ke Pecuk, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang gagah dan berperangai baik bernama Asmajati. Laki-laki tersebut datang dengan maksud untuk mencari pekerjaan di tempat Ki Geden Singaraja. Di desa Pecuk ada seorang Ki Geden yang bernama Ki Tandawarta. Ia mempunyai gadis cantik bernama Nyimas Tandawarti. Selain seorang putri, ternyata Ki Geden Pecuk mempunyai pamongan atau pembantu yang berbeda dengan sifat dan rupanya manusia biasa. Dia adalah Ketopeng Reges, yang tidak lain seorang raksasa. Ketopeng Reges selalu membuat ribut orang sekampung. Dia tinggal di situ hanya berpura-pura, karena maksud sebenarnya adalah ingin menikahi putrinya. Tetapi Nyimas Tandawati bergumam, "Masa aku harus kawin dengan golongan setan?" Pada suatu hari Ki Tandawarta, Nyimas Tandawarti dan Ketopeng Reges sedang duduk-duduk. Dengan tidak diketahui sebelumnya, tiba-tiba datanglah utusan dari keraton Raja Dermayu. Pada waktu itu Asmajati tidak mau singgah tempat yang dituju utusan raja. Maksud utusan itu dikatakan kepada Ki Tandawarta, yakni ingin melamar putrinya. Setelah ditanya kepada putrinya, dia mau dijadikan permaisuri Raja Dermayu, tetapi dia mempunyai permintaan, yakni mau dijadikan istri raja asalkan semua utusan itu dapat membunuh Ketopeng Reges. Demikian ucap Nyimas Tandawarti. Mendengar jawaban putri tadi, Ketopeng Reges berkata, "Seandainya kau tolak permohonan itu, beranikah Raja Dermayu mengancammu?"
Ucapan Ketopeng Reges membuat utusan dari Dermayu marah. Kemudian Ketopeng Reges dibanting oleh utusan Raja Dermayu, hingga akhirnya terjadi peperangan antara utusan Dermayu dengan Ketopeng Reges. Melihat kejadian tersebut, Ki Geden Singaraja meminta bantuan Asmajati. Dia berkata kepada Asmajati bahwa barang siapa yang bisa membunuh Ketopeng Reges, maka dia bisa memperistri Nyimas Tandawarti. Mendengar perkataan dari Ki Geden Singaraja tersebut, Asmajati langsung menghadapi Ketopeng Reges. Karena kesaktian Asmajati, maka Ketopeng Reges bisa dikalahkan olehnya. Tetapi setelah perang berakhir, sang putri tidak mau menikah dengan Raja Dermayu. Ki Geden Singaraja lalu melaporkan hal tersebut kepada Raja Dermayu. Tetapi akhirnya Nyimas Tandawarti dibawa paksa dan diserahkan kepada Raja Dermayu. Tetapi dengan kepandaiannya Nyimas Tandawarti bisa meloloskan diri dan ikut dengan Asmajati. Akhirnya Asmajati diberi hukuman oleh beberapa lurah, tetapi karena kesaktiannya dia bisa melarikan diri bersama Nyimas Tandawarti. Beberapa hari kemudian, tersebutlah di suatu tempat seorang tokoh yang bernama Ki Geden Grogol. Dia mempunyai 3 orang anak yang semuanya laki-laki, masing-masing bernama Raden Suralea, Raden Kapetakan, dan yang bungsu Raden Lemaju, yang mempunyai istri bernama Nyi Warna Kersa, yang memiliki nama lain yakni Nyi Tenajar. Berita tentang Dermayu yang kurang aman akhirnya sampai juga ke telinga Ki Geden Grogol. Dengan demikian maka disuruhlah anak-anaknya Suralea dan Kapetakan untuk menjaga istri Lemaju yang sangat cantik jelita, karena Lemaju ternyata bertugas di Dermayu. Setelah kedua kakaknya datang, si istri Lemaju pergi ke air untuk membersihkan beras. Tiba-tiba lewatlah utusan raja dan disangkanya putri Nyimas Tandawarti, maka dibawalah istri dari Lemaju tersebut ke Dermayu. Pada waktu itu Lemaju sedang bertugas menjaga keamanan di Dermayu. Dia selintas melihat istrinya dibawa ke tempat raja, dan Raja Dermayu rupanya tertarik dengan putri yang tidak lain adalah istrinya Lemaju. Tetapi karena Lemaju seorang bawahan, maka dia akhirnya merelakan istrinya dijadikan istri raja. Tetapi kedua kakaknya tidak rela melihat hal tersebut. Akhirnya terjadilah peperangan antara kedua laki-laki dengan Raja Dermayu, dan bisa mengalahkan keduanya. Lemaju akhirnya menyerahkan istrinya asalkan dengan syarat, yakni Kautan sesudah diberi putri itu tidak boleh menikah lagi, harus mau menjalankan syariat Islam. Mulai saat itu Kautan harus sembahyang. Mendengar syarat-syarat itu, Raja Dermayu menjadi murka. Syarat pertama dan kedua mau dilakukan, tetapi dia tidak mau melakukan syarat yang ketiga. Dia mau melakukannya asalkan air yang dipakai untuk berwudu adalah air darah Lemaju. Walaupun demikian, Lemaju bersedia untuk disembeli. Melihat hal tersebut sang istri pingsan, tetapi akhirnya Raja Dermayu masuk Islam. Tetapi sebenarnya hanya ingin menikah dengan istrinya Lemaju. Raden Suralea dan Raden Kapetakan yang berada di Grogol mendengar tentang kematian Lemaju langsung marah dan meminta Nyi Warna Kersa untuk mencari kepala suaminya. Dengan tidak disangka-sangka ditemukan kepala suaminya dan kemudian dibawa lari.
Melihat kelakuan istrinya, sang Raja Dermayu marah sekali. Kemudian putri tadi dikejarnya. Karena musuhnya seorang wanita, sebenarnya sang raja merasa malu, tetapi dia akhirnya tetap mengejar juga. Putri tersebut masuk ke lorong-lorong tegalan untuk bersembunyi. Tempat yang jadi persembunyian putri Nyi Warna Kersa tersebut akhirnya jadi nama desa, yakni Tegalurung. Batur sedulur sekampung, demikian kisah asal-usul desa Tegalurung. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda memiliki pendapat yang berbeda atau ingin meluruskan kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.